Shalom Elohim, Bapak Ibu dan teman-teman terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam program Persaksian Iman yang luar biasa ini. Dan hari ini kita akan melihat kesaksian dari 3 orang Muslim yang sedang bimbang, ragu, dan galau. Betapa beliau terguncang imannya ketika menyaksikan program Edis TV. Dan disitulah beliau mengakui bahwa benar Edis TV telah menyatakan kebenaran sesuai dengan kitab suci mereka, dan mereka tidak bisa marah, mereka tidak bisa komplain, mereka tidak bisa memprotes. Memang ada di antara mereka yang dahulunya protes, marah, kesal, bahkan mencaci maki Edis TV, tetapi sekarang mereka mengakuinya bahwa apa yang dilakukan oleh Edis TV itu adalah benar. Dan ini sungguh ajaib, karena inilah karya Roh Kudus, bukan karya Edis TV. Tuhan menuntun para Muslim ini untuk menyaksikan program Edis TV, dan mereka diajar di dalam kebenaran. Tuhan sangat memberkati mereka. Bagaimana kesaksian mereka? Mari kita saksikan bersama-sama. Tuhan memberkati. Bang Toib, sudah berapa lama Anda tidak pulang? 3 lebaran. 3 lebaran. Oke, Bang Toib, Anda seorang Muslim ya? Muslim. Oke, silakan Bang Toib. Apa ini yang mau Anda sampaikan? Ya, ini Bang. Apa? Gimana ya? Saya ini Muslim tapi Bang. KTP-nya aja, Bang. KTP-nya, berarti KTP-nya saja nanti yang masuk surga ini. Iya, ya kayaknya ya. Apa Anda tidak pengen bidadari-bidadari yang berdada besar? Ya, gimana ya? Masa di surga itu ada bidadari, Bang? Katanya siapa, Bang? Ya katanya Al-Quran, bagaimana Anda ini? Tapi ya, masa di sana itu ada kayak gitu, Bang? Ada permesuman. Iya justru di surga. itu yang saya tanya, kenapa Anda jadi seorang Muslim? Tapi saya tidak ikut yang kayak gitu, yang bidadari, yang apa itu nggak ikut aku tapi. Berarti Anda tidak percaya Al-Quran? Gimana? Berarti Anda tidak percaya Al-Quran? Kan saya belum masuk ke dalam, Bang. Al-Quran cuman luarnya saja. Baca Iya, saja. itu isinya di dalam Quran itu. Iya. Oh, makanya aku belum pernah masuk ke dalam, Bang. Masih di luar saja itu Al-Quran itu. Aduh, Ya, ini saya buntu pelajari ini selama obrolan kita ini. Begini loh. Ini bukan perkara masalah Anda sudah membaca isi Quran atau tidak. Bukan itu perkaranya. Ini perkara masalahnya itulah yang disebutkan di dalam Quran. Dan Anda bilang Anda tidak percaya, tetapi Anda Muslim. Ini bagaimana? Gini, Ya, gimana? bisa nggak dikatakan seorang itu Islam tapi nggak percaya Al-Quran? Ya kan saya sudah bilang, saya ke Islamnya KTP, Bang. Ini yang ditanya sama yang dijawab nggak nyambung. Ini bukan masalah Anda. Dengar dulu ya, Bang Toib. Coba konsentrasi. Makanya teman-teman, saya itu teman-teman sakit loh kepala saya ngobrol dengan mereka ini teman-teman. Kalian tahu. Yang ditanya itu begini loh. Bisakah seseorang menjadi seorang Muslim tetapi di detik yang sama dia tidak percaya Al-Quran? Ya, jawab. Waduh, ini gimana Berat. Tentu tidak bisa, Bang. Tidak bisa seperti itu. Itu namanya bukanlah seorang Muslim. Masa Islam tapi nggak percaya Quran? Sama misalnya, kamu Kristen, iya. Kamu percaya Alkitab? Enggak. Ya ngapain kamu ngebilang dirimu Kristen? Gitu loh, Bang. Ya gini, Bang. Saya ini
Islamnya masih ngambang kayaknya Bang, terus terang Bang. Masih ngambang. Berarti Anda sudah mulai ragu-ragu. Ini belum masuk ke dalam. Maksudnya kan kalau katanya biasanya saya dengar ceramahnya Saiful Karim biasanya Bang. Saiful Oke. Karim itu menceritakan bahwa kita kalau sholatnya biar kusuk harus bertemu dengan Tuhan dulu. Maksudnya mengenal Tuhan lebih dalam gitu loh Bang. Maksudnya. Bukankah kalau kalian seorang muslim mengenal Tuhan Ya. itu, mengenal Allah itu dengan membaca Al-Qur'an. Karena di dalamnya terdapat firman daripada Tuhan, betul? Ya, ya. Nah, udah setelah Anda baca, isinya kan seperti tadi itu. Dijanjikan bahwasanya pahala bagi orang-orang yang bertakwa itu adalah gadis-gadis dengan dada yang tadi itu, bahenol tadi, betul? Nah, kok Waduh, malah aku ketawa lo? Anda ini gimana sih? Ya, aku Anda nggak kok setuju malah itu. tertawa? Ya, nggak setuju. Masa di surga itu ada orang cilik Bang? Ya nggak mungkin lah. Waduh, baik, saya putarkan sama kamu video ya. Memang. Di dunia ini Bang, surga itu kan sebenarnya kita di Sebentar. dunia ini yang kita alami sekarang loh Bang. Iya, Surga masalahnya gini loh, Islam itu Bang, bukan apa yang Anda karang. Islam itu adalah apa yang tertulis di dalam Al-Quran, betul? Betul? Ya, ya, Betul? ya, betul. Baik, nih, Ya. saya akan tunjukkan ya. Saya akan tunjukkan. Sebentar. Saya akan tunjukkan kepada Anda ceramah Ustadz. Nih, Ya. Ustadz Siapa? Syam. Ustadz siapa itu? Oh, Ustadz Syam, tahu Ustadz Syam? Belum Mbak, aku nggak pernah lihat. Tidak pernah lihat Ustadz Syam. Aku biasanya kalau nonton itu Ustadz Saiful Karim, Abah Guru Saiful Karim, Baik nih. Saiful Nih, Karim. saya perbesar dulu ya suara saya ya, lihat nih. Ya, ya. Oke, saya perbesar dulu suara saya. Oke. Nih saya balikin dulu ya, karena kita sekarang sudah punya layar besar nih. Oke. Oke ya. Kita tampilkan di layar sini. Mana ini? Ah, kelihatan? Aduh, mana? Aku tegang malah. Hilang. Iya, ya. Kok hilang nggak mau? Ah, kelihatan? Kelihatan ini? Ya, ya, kelihatan Bang. Ini namanya Ya. siapa ini? Siapa itu? Ini namanya Ustadz Syam nih. Apa yang dikatakan Syam, dia? ya. Nih. Coba. Ya, Nah, ya. Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Waduh, apa itu? Karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Inilah Waduh, yang kita tahan-tahan gawat di dunia. ini. Dan kenikmatan terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala di surga adalah pesta seks. Adalah pesta seks. Adalah pesta seks. Kenapa? Karena ini yang disuruh tahan di dunia oleh laki-laki. Laki-laki disuruh menahannya lagi musim panas. lihat tuh. Lihat tuh, acaranya di mana nih? Trans TV. Oh, jangan dibilang saya fitnah. Kamu bilang saya fitnah. Oh. Setuju itu Bang. Kalau kayak gitu ceramahnya. Ya itu adalah isi Quranmu. Gimana sih? Ya, makanya aku nggak setuju kalau gitu caranya. Ya kalau begitu kenapa kamu masih jadi orang agama Muslim? Gimana? Tapi kan saya muslimnya muslim ini Bang. Apa kejawen Bang? Jawa Bang. Bukan Muslim versi Quran. Bukan. Muslim versimu Jawa. sendiri. Ya, versi saya sendiri. Makanya saya bilang teman-teman, inilah yang dikatakan ini berat, ini namanya berat. Kalau versi saya dominan ke Ustadz Saiful Karim aku Bang. Berarti Ya Al-Quran kan? berarti Al-Quran tidak Anda percaya ya, kesimpulannya ya. Ya tidak kalau yang kayak gitu modelnya.
Oke, berarti ada ayat-ayat Al-Quran yang menurut Anda isinya tidak bisa dipercaya. Ya, nggak cocok lah sama hati saya. Oke, mungkin itu dulu Bang, karena begini, karena segala sesuatu itu bertahap, ya. Ya, Mungkin ya, Anda sudah mulai tahap berpikir nih. Nah, saya cuma mau beritahu begini Bang. Saya ya, ini adalah orang yang sudah mempelajari agama Islam, agama Kristen itu sudah saya pelajari. ya, Nah, Bang, ya, ya. Itu apa bagus, Bang. pesan saya kepada Anda begini? Anda kan sudah meragukan iman Anda. Nah, saya cuma pesan begini. Tuhan Yesus Ya, berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Seperti itu. Jadi kalau Anda mau mengikuti kebenaran, ikutlah Tuhan Yesus. Seperti itu. Mungkin Anda sekarang belum bisa menerima, tapi nanti seiringnya berjalannya waktu, nanti Anda akan, kalau Anda memikirkan dengan sungguh-sungguh, pasti Anda menjadi pengikut Tuhan Yesus. Oke, begitu ya Bang ya ya? intinya, ya, ya, Bang. Intinya saya kan yang saya Intinya pokoknya ikuti itu yang bingung, udahlah gitu, jangan dilanjutin lagi. Intinya ya pokoknya misalnya. sekarang sudah bingung dan ragukan agama Islam, udah gitu. Oke? Ya, oke, Oke? oke, ya, Oke, ya, Bang. baik. Terima Ya, kasih ya, ya Bang siap. ya. Saya turunkan ya. Terima Baik. kasih, Bang. Ya, Sama-sama. ya, siap. Ya, sudah yuk, silakan yuk, silakan. Jangan gemeteran, jangan ketakutan begitu ya, apalagi Anda nampak-nampaknya seperti mau terjatuh begitu. Tenang aja gitu. Kita di sini tuh ngobrol bagus-bagus kok. Kenapa sih kok kali ini kok gemeteran, ketakutan gitu sama saya? Coba, Dedik. Anda betul-betul seorang muslim ya? Iya bang, Oke, silakan Bang. Apa yang mau Anda utarakan di sini? Silakan. ya, saya mau mengiyakan Bang Edi saja. Mengiyakan gimana? Ya semua yang dipaparkan itu semuanya kayak benar. Coba saya tes dulu. Jangan-jangan Anda Islam-Islaman. Coba bacakan dulu satu ayat Al-Quran. Coba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Walad dolin. Apa artinya? Apa arti walad Gak tahu, dolin? Hah? gak tahu bang, gak tahu. Nah, kan. Saya bilang juga apa? Berarti betul kata saya ya. Bahwa orang-orang Islam kalau mau belajar agama Islam justru malah dengerin Edis TV, betul? Iya benar. Iya teman-teman. Coba tuh. Kenapa? Kenapa bisa begitu Bang? Kenapa Anda tidak berbelajar kepada orang, kepada pemuka agama, kepada ustadz begitu? Lihat Bang Edis ya dipaparkan di hadis, dilihat di Al-Quran, dilihat terjemahnya emang benar. Oke ya, bener ya. Saya nggak ngarang. Artinya memang ini adalah bahasa-bahasa ya yang ada di warung kopi, yang ada di jalanan, bahwa mereka menonton saya belajar dari sini. Gitu. Cuman ada cumannya ini. Yang menjadi pertanyaan saya setelah Anda mendengar yang sedemikian rupa panjang lebar begitu, apakah Anda masih percaya dengan agama Islam? Udah ragu Bang. Udah berat. Apa yang membuat Anda ragu, Bang? Coba. Keraguan-raguannya Ya, itu apa? Silakan. Ya banyak contohnya yang dipaparkan Bang Edis. Kayak ya minum kencing onta, Apalagi? darah diminum, darahnya Nabi bisa diminum gitu. Terus apalagi? Ya batu disembah, bisa menggugurkan dosa. Makasih Bang Jo, makasih. Batu disembah bisa menggugurkan. Oke. Nah, teman-teman sekalian, jangan kalian katakan bahwa apa yang saya lakukan di medsos ini itu tidak menghantam
pikiran-pikiran orang-orang seperti Bang Dedik ini. Menghantam kok. Jadi yang saya lakukan ini, itu berpengaruh. Jangan kalian bilang gak berpengaruh. Begitu loh. Terus, akhirnya bagaimana ini? Kesimpulannya sekarang bagaimana nih Bang? Kesimpulannya masih bimbang aja. Bimbang ya. Nah, makanya Bang begini Bang. Sebenarnya kita ya, manusia-manusia ini kan, kita ini adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan terbatas, memiliki kemampuan terbatas tentang misteri dunia ini, ya. Jadi memang untuk mengerti hal-hal yang tersembunyi seperti itu, misalnya mengenai kehidupan yang akan datang, mengenai surga, hidup yang kekal, memang kita ini perlu dituntun, begitu. Nah, makanya Bang, saya mengatakan kepada Anda, Muhammad mustahil, saya katakan sekali lagi, mustahil Muhammad memimpin orang kepada hidup yang kekal. Mustahil ia memimpin orang kepada surga. Kenapa? Karena dia sendiri. Coba, apakah Anda, setahu Anda Muhammad ada di mana? Ya di kuburan dan Ya, meninggal. iya. Makanya Bang, bagaimana seorang yang ada di dalam kubur menuntun kita menuju kepada surga? Ini nggak masuk akal begitu. Makanya yang bisa menuntun kepada surga itu hanyalah Yesus. Karena Yesus sendiri, ia naik ke surga. Seperti itu. Nah, makanya Bang, kalau kita bicara secara logis, bagaimana mungkin kita dituntun oleh orang yang tidak mengerti jalan ke sana? Kalau di dalam Injil itu dikatakan, orang buta tidak bisa menuntun orang buta. Karena kedua-duanya itu pasti terperosok, dua-duanya jomplang ke lubang, begitu loh. Dua-duanya buta, dua-duanya nggak ngerti jalan. Begitu. Makanya kata Tuhan Yesus apa? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Seperti itu Bang. Tapi saya tidak mau memaksakan Bang. Ini butuh proses. Sesuatu yang dipaksa-paksa, sesuatu yang dipetik sebelum waktunya, itu pasti hasilnya tidak maksimal. Makanya di sini Bang, memang butuh proses begitu. Proses mematangkan diri. Nah, kalau selama ini Anda mendengar yang seperti itu, membuat Anda ragu, membuat Anda bimbang, ya itu memang tahap awal dulu. Nanti kalau Anda benar-benar mencari kebenaran, pada akhirnya Anda nanti akan menjadi pengikut daripada Yesus. Gitu. Wujud awalnya dulu benci sama Bang Edis, dulu menghina Nabi kayaknya gitu. Setelah tahu ya mengiyakan. Memang begitu Bang, memang begitu. Bahkan saya ya pernah membaca inbox yang mungkin 8 bulan yang lalu, dia maki saya itu. Ini orang 8 bulan yang lalu maki saya. Terus sekarang chatnya udah lain. Bang, maafin ya, selama ini saya itu orang yang sangat agamis Bang. Selama ini saya benar-benar sholat rajin, apa-apa rajin. Setelah saya dengerin kamu terus Bang, sekarang berubah semua yang apa yang ada dalam pikiran saya. Iya, banyak yang seperti itu Bang. Sekarang, banyak sekarang yang seperti Anda ini. Sekarang saya itu sudah mempertanyakan apa yang selama ini saya percaya. Selama ini hidup saya itu Bang, betul-betul seperti ada di dalam satu penjara. Saya harus begini, nanti jam segini saya harus begini, habis itu tangan saya harus begini-begini. Setelah saya pikir-pikir, iya juga ya, ngapain saya begini-begini gitu. Betul juga gitu, karena begini. Karena apakah Tuhan itu memerlukan yang namanya gerakan begitu. Kalau ngadep Tuhan harus gini. Kalau nggak gini nanti Tuhan nggak suka ini, harus gini. Apakah harus begitu? Kan tidak. Bukankah Tuhan itu melihat hati seseorang? Begitu. Bukankah yang lebih penting di mata Tuhan itu adalah bagaimana sikap hati kita, roh kita begitu. Bukan soal pakaian kita kan? Tapi ya jangan pakai pakaianmu juga kan gitu.
Seperti itu, Bang. Tapi ya inilah yang namanya proses, Bang. Ya, kita tunggu saja ya. Semoga tidak lama lagi besok Anda datang lagi ke sini, Bang. Saya sudah dibaptis gitu. Seperti yang terjadi kepada teman-teman yang lain. Saya ada teman kemarin, Bang. Dia asalnya dari Lampung, ya, dari Jabung. Menurut pengakuan dia ya. Tapi saya percaya itu. Dia begitu juga sama seperti Anda. Dibenci tadinya. Sekarang akhirnya dia sudah dibaptis, puji Tuhan, dia sudah dibaptis. Di Bali dia dibaptis. Mungkin ada yang mau Anda sampaikan lagi, Bang. Kepada... Enggak, Bang. Itu aja. Itu aja ya, baiklah. Kita menunggulah kabar ya, Bang ya. Semoga kiranya roh yang daripada Tuhan mencerahkan Anda sehingga membuat Anda berpikir dan itu menerangi dan membuka pikiran Anda sehingga Anda melihat kebenaran. Oke, gitu saja Bang ya. Selamat malam. Sampai ketemu lagi kalau begitu. Bang, ini adalah Quran surat Maryam ayat 45. Oke. Anda punya Al-Quran nggak di sana? Punya. Punya? Di rumah saya, ini lagi di luar saya. Oke, baik. Di sini dikatakan sesungguhnya ya, itsqalatil malaikatuhu innallaha ya, sesungguhnya dan ketika para malaikat. Coba, para malaikat atau satu malaikat di sini yang datang? Kalau di situ bahasnya para malaikat berarti banyak, Bang. Iya, kalau itsqalatil malaikatu ya, satu atau banyak malaikat? Banyak. Banyak. Tetapi di dalam terjemahan di sini cuma satu malaikat. Kenapa begitu? Bang, benar berarti terjemahannya. Oke, ini terjemahannya salah. Baik, saya juga setuju. Ini terjemahannya yang salah. Jadi sebenarnya yang datang itu banyak malaikat. Oke? Ya. Nah, banyak malaikat ini berkata bagaimana? Mereka berkata, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kalimat daripadanya, namanya Al-Masih Isa Putra Maryam, seorang termuka di dunia dan di akhirat. Nah, tetapi peristiwa ini itu adalah peristiwa yang sama dengan ini. Peristiwa yang sama dengan Quran surat Maryam ayat 19. Nah, di dalam Quran surat Maryam ayat 19, di sini dikatakan apa? Kita teruskan dulu. Tuh. Ya. Kita balikkan dulu nih. Nih, maka ia, maksudnya Maryam, mengadakan tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami kepadanya, ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Menurut surat Maryam, yang datang itu satu orang manusia, betul? Laki-laki, betul? Ya. Tetapi di dalam Quran surat Ali Imran, yang datang para malaikat, betul? Ya. Kontradiksi nggak? Iya. Kontradiksi. Kemudian di sini ya, maka ia mengadakan tabir, Maria mengadakan tabir dari mereka, lalu kami mengutus roh kami kepadanya menjelma menjadi manusia. Nah, apa yang dikatakan oleh seorang manusia ini? Aslinya dia malah roh kami tapi menjelma. Dia bilang begini, sesungguhnya aku. Ini Maryam dulu. Maryam berkata, sesungguhnya aku berlindung daripadamu kepada Tuhan yang Maha Pemurah jika kamu termasuk orang yang bertakwa. Nah, baru 19-nya. Iya, maksudnya ini dalam tanda kurung lagi nih. Sepenuh tanda kurung memang. Tanda kurung semua isinya. Iya, yang sudah menjelma menjadi manusia tadi berkata, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Tuhanmu untuk memberi kamu seorang anak laki-laki yang suci. Apa jawab Maryam? Bagaimana ada padaku seorang anak laki-laki sedang aku tidak pernah seorang pun menyentuhku dan aku bukan pezina. Ya. Peristiwa ini sama dengan ini, Bang. Sama dengan ini. Ya,
ketika para malaikat berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kalimat darinya namanya Al-Masih Isa putra Maryam yang terkemuka di dunia dan akhirat. Dia berbicara kepada manusia dalam buayan dan ketika sudah dewasa ia sudah termasuk orang-orang yang soleh." Kan jawab Maryam begini, "Ya Tuhanku, bagaimana aku punya anak padahal aku belum pernah disentuh seorang laki-laki?" Kan ini kayak peristiwa yang sama ini, betul nggak? Ya. Nah, ketika ini diceritakan dalam Quran, kenapa kalimatnya yang datang itu berbeda-beda? Di sini yang datang para malaikat, di sini yang datang seorang manusia satu orang. Di sini yang dikatakan sesungguhnya aku, di sini yang dikatakan sesungguhnya Allah. Mana yang benar? Ya kalau tafsiran pasti beda, itu tergantung orang yang menafsirkan ya kan. Imam mana? Sebelum kita ke penafsiran, pertanyaan saya, yang diucapkan orang ini yang benar yang mana? Sesungguhnya Allah, atau dalam bahasa Arabnya innallaha, atau sesungguhnya aku? Ya kalau innallaha ya sesungguhnya Allah, kan ada kata innallaha. Tapi di sini bukan sesungguhnya Allah, sesungguhnya aku, innama. Iya kalau inama aku. Ya yang mana yang benar? Nggak tahu. Ya nggak tahu katanya saya. Yang Anda pertanyakan mana yang benar ya? Yang benar mas saya mah nggak tahu. Nah itu dia makanya saya bilang bang. Sebenarnya begini, cerita-cerita ini itu diambil dari kitab orang. Dari mana sih asal usul cerita itu? Dari kitabnya orang Kristen. Jadi janganlah kalian ini ngomongin orang Kristen, nggak usah. Kalian ini harusnya memberikan hormat. Kami ini abang kalian ini, abang kalian. Kalian itu berguru sama kami. Iya setuju, udah setuju. Itu harusnya kayak begitu. Ya, iya, Jangan begitu. Oten ya begini, malah kalian pandang rendah. Bukan begitu Ya, dulu caranya. Kristen deh. Lebih dulu Kristen daripada Islam. Betul. Bahkan Quran datang mengatakan apa? Sesungguhnya Quran ini membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Oh, iya. Bahkan Yang itu di dalam oknum, Quran yang surat nyebut Yunus. Yang nyebut oten-oten itu sebenarnya oknum yang nggak tahu itu. Nah, itu dia, Bang. Makanya disinilah kita suarakan. Kristen mau good, bagus pokoknya. Iya. Nah, nih saya tunjukin lagi, Bang ya. Sebenarnya dari mana sih asal usul cerita itu? Dari mana? Nih, saya kasih tunjuk. Dari sini, Bang. Saya kasih tunjuk ya. Lukas pasal yang pertama. Saya bukakan Lukas. Nih. Dari sini ayatnya. Kita bisa telacak semuanya itu. Sekarang udah jauh tahun 2025, coy. Iya, Ya. Semua bisa dilacak. Nih, Lukas pasal yang pertama. Lihat kan? Iya. Nih. Lukas pasal yang pertama kita mulai dari ayat yang ke-26. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam." Ada salamnya. Di Quran nggak ada salamnya. Nah, salamnya ini ketinggalan. Makanya, wahai kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, sesungguhnya malaikat datang mengucapkan salam, tidak nyelonong, tidak punya adab. Memberi salam dia, ya. Di Quran nggak ada salamnya, lupa. Nih dikatakan, ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, apa arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus.
Yesus ini kan Yunani, Bang. Aslinya di sini Yeshua. Ya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, ini kalimatnya seperti ini. Kalimatnya itu sesungguhnya engkau, perhatikan ya, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan. Kalau Maria mendengar kalimat seperti ini, dia pasti mudeng. Oh, saya akan mengandung dan saya akan melahirkan. Makanya dia bingung. Dia jawab begini, kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Aku belum bersuami. Kok kamu bilang saya akan mengandung, saya akan begini, saya kan belum bersuami. Begitu kan? Sebenarnya kalimat aku belum bersuami ini sebenarnya nggak tepat ini. Sebenarnya aku masih perawan, itu kalimatnya dalam bahasa aslinya. Ya. Karena dia sudah bertunangan. Ya, kalau belum bersuami kan bisa aja nanti bersuami gitu. Kalimatnya di sini, bagaimana itu terjadi? Aku masih perawan. Ini terjemahannya juga salah ini. Nah, makanya dia bingung. Saya masih perawan kok kamu bilang saya akan mengandung dan melahirkan, maksudnya gimana? Gitu kan? Nah, lalu abad ke-7 datanglah kitab suci dari Arab. Berbunyi begini, hai Maria, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan, ini kata dengan kelahiran ini tambahan semua ini, Bang. Biar masuk akal kalimatnya. Kalau nggak ditambahin kalimat gini nggak masuk akal. Ini kan tanda kurung semua ini. Di dalam bahasa aslinya ini nggak ada, Bang. Ya. Ketika malaikat berkata, hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kalimat. Supaya tidak membingungkan, maka dibikin begini. Sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran. Di dalam bahasa aslinya nggak ada. Makanya, innallaha yubasiruki bikalimatim minhu. Jadi kalau kita terjemahkan, innallaha, sesungguhnya Allah, yubashiruki, membuat kamu gembira, bikalimatim, dengan sebuah kalimat, minhu, dari dia. Namanya, sebuah kalimat dari dia namanya Al-Masih. Bayangin, Bang, di sini, malaikat ngomong gitu, hai Maria, jangan takut, saya gembirakan kamu dengan kalimat dari dia namanya Yesus. Apa lu ngomong apa sih? Kan pasti begitu. Saya gembirakan kamu dengan kalimat dari dia namanya, maksudnya gimana? Yesus siapa? Kan pasti Maria ngomong begitu. Kalimatnya itu rancu. Gitu loh. Makanya sebenarnya para penerjemah itu ngerti ini kalimat ini rancu gitu loh. Makanya ditambahin kalimat-kalimat begini. Gitu loh. Makanya kalau kita benar-benar meneliti secara akademis ilmiah, janganlah kalian sombong begitu loh, Zuma dan kawan-kawan. Datang kepada abangmu, yaitu orang-orang Kristen, belajar, tanya gimana sih kalimat yang sebenarnya gitu. Seperti itu. Di sini kan dikatakan begini, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kalimat, bentar. Nih, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kalimat darinya, namanya Al-Masih Isa Putra Maryam. Kalimat ini sebenarnya, Bang, dikutip dari mana lagi ini? Ya, sebenarnya dari sini. Nih, saya tunjuk lagi. Asal usulnya saya masih tahu, kita tahu semua, Bang. Orang Kristen kalau baca Quran itu tahu, ngerti maksudnya. Nih, dari sini tuh. Di dalam Injil Yohanes pasal yang pertama, saya bukakan ya. Yohanes pasal yang pertama. Kita tahu semua, Bang. Masih bisa dilacak, tenang, gampang. Nih. Perhatikan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Perhatikan, di ayat ke-14-nya, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Nah, ketika firman itu menjadi manusia, manusia itu, sang bayi itu diberi nama Yesus oleh Maria. Jadi Maria nggak pernah ngasih nama firman. Wahai Maria, kamu akan saya gembirakan dengan firman yang akan, bukan begitu.
Kalimat ini muncul setelah Maria melahirkan, dijelaskan ini. Jadi kalau dalam Quran, kita malah jadi ceritanya malah Injil Yohanes dicampur dengan Injil Lukas. Jadi begini, kalimat yang sudah dicampur, Injil Lukas, Injil Yohanes sudah dicampur, malaikat ngomong, Maria, saya gembirakan kamu dengan sang firman yang menjadi manusia. Sang firman yang bernama Al-Masih Yesus. Gimana ini? Ya makanya seperti itu. Kita masih bisa mendeteksi kok, Pak. Semua masih bisa kita deteksi itu asal usulnya. Makanya di dalam Al-Quran ada ayat berbunyi begini. Jikalau kamu ragu-ragu tentang apa yang kami wahyukan kepada kamu, tanyakanlah orang-orang yang membaca kitab sebelummu. Itu perintah Al-Quran. Malah bertanya kepada orang-orang yang membaca kitab sesudah Al-Quran. Tanya siapa? Tanya Imam Bukhari. Tanya Sahih Muslim. Disuruh bertanya kepada orang sebelum Quran. Itu yang benar. Di mana-mana adik kalau mau bertanya ke kakaknya kan ya, kayak yang lebih tua. Betul, tanya sama abangmu. Jangan tanya sama orang yang datang kemudian. Tidak akurat nanti. Gitu loh. Kalau seperti itu, maka yang di dalam Al-Quran itu menjadi benar terimplementasi. Ya kan? Bertanyalah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelummu. Quran datang bukan untuk membantah Injil. Quran datang bukan buat nyalah-nyalahin Injil dan Taurat. Justru mau membenarkannya. Begitu. Ya bang, kebanyakan orang yang ngaku-ngaku muslim tapi tidak tahu kedalamannya gitu. Kebanyakan oknum. Iya, itu bang sangat disayangkan bang. Nah, yang benar muslim sejati ya pasti tahu lah. Apa dari isi-isi itu semua kan tahu. Iya, harusnya seperti itu. Jadi, marilah kita itu belajar agama itu sesuai dengan apa yang ditulis di situ. Jangan katanya-katanya. Oh, katanya-katanya. Hidup dari katanya-katanya doang. Ada datanya kan ya. Iya, jangan seperti itu. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Kita melihat ya Pak Subali, kita melihat Pak Toyib, kita melihat Pak Dedi. Tampaknya mereka mulai mempelajari iman mereka dengan kitab sucinya yang lama. Dan mereka mulai berpikir-pikir bagaimanakah kelanjutannya dari kehidupan mereka kelak. Dan di sini kita melihat Yesus menawarkan keselamatan. Bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Tidak ada di bawah kolong langit ini nama lain yang dapatnya kita berseru dan diselamatkan. Tidak bisa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Dan mari kita berdoa supaya Pak Subali, Pak Dedi, Pak Toib mengalami kasih Tuhan, mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, dan akhirnya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi. Kita percaya bahwa akhir zaman ini, setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus di bawah kolong langit ini. Tetaplah setia, tetaplah percaya, tetaplah semangat, teruslah bersaksi, berdoa, dan bersyafaat menjadi terang dan garam bagi dunia ini, dan kita akan melihat kesudahannya. Tuhan akan ditinggikan namanya. Tuhan pasti memberkati kita dan menyayangi kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Bapa, Anak, dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Amin, 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 amin.